Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, pada video singkat ini saya akan membahas mengenai bagaimana mengatasi masalah hubungan many to many pada relasi ataupun relationship di ERD. Nah, mengapa many to many menjadi masalah yang harus kita selesaikan? Jadi pertama, adanya many to many di dalam ERD itu akan menyebabkan kemungkinan ada atribut yang disembunyikan atau tidak tampil. Sebagai contoh ya, kita lihat di sini ada dua entitas, student dan subject atau siswa dan mata pelajaran. Kalau kita baca, setiap siswa itu mungkin saja belajar satu atau lebih mata pelajaran. Dan setiap mata pelajaran itu mungkin saja dipelajari oleh satu atau banyak siswa. Nah, secara logika hubungan ini sebenarnya ada atribut yang tampil seharusnya. Seperti siswa jika mengambil mata pelajaran, pasti dia akan mendapatkan nilai. Pertanyaannya, di mana letak nilai? Apakah akan berada di siswa atau di mata pelajaran? Jadi atribut grade ataupun nilai ini kalau diletakkan di siswa agak kurang pantas. Jadi nggak mungkin seorang siswa itu sudah ada nilai, dan di mata pelajaran juga nggak mungkin setiap mata pelajaran itu ada nilainya. Nilai didapat pada saat siswa mengambil mata pelajaran, kan logikanya seperti itu. Artinya atribut grade ini secara nggak langsung ini karena adanya many to many ini nggak tampil nih sementara. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Solusinya adalah kita akan merubah relasi atau relationship many to many menjadi one to many, seperti gambar yang terlihat ini, yang awalnya student ke subject itu many to many, sekarang menjadi one to many, one to many. Nah, ini apa Pak? Kenapa ada satu entitas baru namanya enrollment? Jadi, salah satu solusi untuk memecahkan masalah many to many adalah dengan menghadirkan sebuah entitas baru yang disebut dengan intersection entity. Nah, untuk penamaannya tinggal menyesuaikan. Di sini diberi nama pengambilan. Jadi pada saat siswa melakukan pengambilan mata pelajaran, atribut yang akan tampil nantinya adalah nilai. Ya, nilainya berapa? Nah, di sini artinya hubungan ini sudah lebih baik ya dibandingkan many to many tadi. Terlihat bahwa sudah ada atribut grade atau nilai yang tadi masih sembunyi pada saat hubungannya masih many to many. Ya, jadi seperti itu cara mengatasi many to many. Nah, kita lihat contoh kasusnya. Ini adalah jawaban kuis kemarin ya. Kalau kita baca dulu, setiap petugas harus melayani satu atau banyak peminjam. Setiap peminjam mungkin saja akan dilayani oleh satu orang petugas. Setiap peminjam harus meminjam satu atau lebih banyak buku, dan setiap buku harus dipinjam oleh satu orang peminjam atau lebih. Dan setiap buku harus memiliki satu jenis ya, dan setiap jenis harus memiliki satu minimal atau banyak buku. Jika kita lihat, kita menemukan hubungan many to many antara peminjam dan buku. Nah, kalau kita lihat pada saat peminjam itu meminjam buku ya, pada saat prakteknya pasti akan tertera nilai kapan meminjamnya gitu ya, tanggal berapa meminjamnya, dan kapan akan dikembalikan, tanggal kembalinya itu kapan. Kalau kita lihat sementara dalam proses peminjaman buku itu tidak ada tanggal pinjam, tanggal kembali, karena tidak mungkin tanggal pinjam ada di entitas peminjam, dan atribut tanggal kembali juga tidak mungkin ada di entitas buku. Sehingga ini seharusnya akan menjadi sebuah entitas baru atau intersection entity yang akan menampilkan tanggal kembali dan tanggal pinjamnya. Sehingga coba kita buat entitas baru, misalkan namanya peminjaman. Atributnya kita berikan tanggal pinjam, logical date ya, harus diisi, dan juga tanggal kembali, logical date harus diisi. Oke, kita lihat.
Nah, tanggal pinjam inilah ya dan tanggal kembali ini yang tadinya tersembunyi atributnya sekarang bisa tampil karena kita adakan intersection entity. Lalu bagaimana hubungannya? Many to many akan menjadi one to many. Perlu diingat sebelumnya, garis atau optionality untuk peminjam di sini harus dan juga buku di sini harus. Sehingga nanti nilai one dan nilai one di bagian buku itu sama-sama harus bernilai harus. Oke, kita hapus dulu yang many to many. Kita berikan relasi antara peminjam dan peminjaman. Karena harus one to many, artinya di sini ya peminjam harus tadi ya harus banyak many peminjaman. Satu peminjam banyak peminjaman. Kemudian lakukan hal yang sama untuk yang buku. Buku peminjaman one to many juga ya, ini harus satu buku banyak peminjaman. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kita lihat IRD yang kita buat sekarang tidak lagi memiliki 4 entitas tapi sudah memiliki 5 entitas dengan hubungan tidak ada lagi many to many, dan di sini sudah ada entitas namanya intersection entity ya, peminjaman dengan atribut yang tersembunyi, tanggal pinjam dan tanggal kembali. Nah, jadi seperti itu untuk mengatasi many to many relationship dalam IRD. Jadi kedepannya nanti jika kita menemukan hubungan many to many, Anda wajib merubahnya menjadi one to many dengan menambahkan intersection entity. Nilai one ada di entitas sumber ya, one, many-nya ada di intersection entity. Oke. Sebagai tugas ya, nanti ada soal setelah ini yang harus Anda kerjakan, di mana di soal tersebut saya minta Anda sudah menerapkan solusi dalam penyelesaian many to many relationship ya. Jadi kalau nanti menemukan many to many, langsung selesaikan dengan cara seperti ini. Oke, minggu depan kita akan membahas mengenai normalisasi. Saya minta Anda untuk membawa satu buah contoh lah, struk ya, ataupun kwitansi ataupun laporan penjualan ataupun apapun itu yang bisa kita bedah sehingga kita bisa mendesain IRD berdasarkan struk yang Anda bawa. Nah, selain itu nanti akan saya sediakan juga satu link video terkait materi normalisasi. Saya minta Anda untuk menonton dan memahaminya. Jadi biar pertemuan minggu depan kita tidak terlalu sulit untuk pemahaman teori lagi ya, karena sudah dibahas melalui video. Oke, cukup ya, begitu aja video singkat yang saya berikan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jika memang masih ada pertanyaan ya, kita bahas di grup boleh ataupun pertemuan minggu depan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.